Pemirsa, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memastikan tidak akan mengenakan PPN pada barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan masyarakat luas. Ya, PPN sembako hanya akan dikenakan pada bahan pangan pokok yang bersifat premium. Rencana pemerintah mengenakan pajak pertambahan nilai atau PPN terhadap kebutuhan pokok atau sembako secara luas dibantah Direktorat Jenderal Pajak. Menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Nyalmardri Nur, sembako yang akan dikenakan PPN, yakni sembako yang bersifat premium, sementara sembako murah yang diperdagangkan di pasar tradisional tetap akan dikecualikan dari PPN. Nel memastikan wacana perluasan objek PPN tidak akan mencederai ekonomi masyarakat kelas menengah bawah. Perluasan objek PPN pada dasarnya mempertimbangkan prinsip ability to pay atau kemampuan membayar pajak para wajib pajak. Tentunya tidak dikenakan PPN, gitu. Ya. Akan berbeda ketika sembako ini sifatnya premium, ya, sifatnya premium. Terkait dengan tarif, ya, tentunya saya tidak bisa mendahului karena ini masih ada pembahasan, ya, masih ada pembahasan yang harus sama-sama kita ikuti, ya. Nantinya bagaimana pembahasan ini? Karena sangat tidak elok kalau saya kemudian menyampaikan sesuatu yang belum pasti. Sehingga masyarakat umum tentunya tak serta-merta dibebankan PPN bahan kebutuhan pokok. Sementara itu hingga saat ini Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan belum dapat menjelaskan berapa tarif yang akan dikenakan atas barang kebutuhan pokok premium. Sebab hal tersebut masih perlu proses pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat terkait perubahan kelima atas Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pemirsa, pemerintah mengakui naiknya jumlah kasus harian COVID-19 mengakibatkan proses pemulihan ekonomi terhambat. Meski demikian, pemerintah memastikan APBN akan terus diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi. Upaya mendorong pemulihan ekonomi terus menemui kendala akibat beberapa faktor saat ini. Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan beberapa hal yang turut mempengaruhi dalam pemulihan ekonomi. Seperti naiknya jumlah kasus harian COVID-19 yang mengakibatkan proses pemulihan terhambat, hingga potensi dampak kebijakan The Fed yang dapat mempengaruhi stabilitas sektor keuangan dunia. Akibatnya upaya pemulihan ekonomi di beberapa sektor menemui kendala, salah satunya sektor keuangan. Selain itu, kelompok yang paling lambat mengalami pemulihan seperti sektor perdagangan, konstruksi, transportasi, dan jasa masih akan tertekan. Tinggi atau dalam, dan kelompok ini akibat dari COVID kemudian mengalami kontraksi yang sangat dalam dan pemulihannya pun juga variasi. Sektor-sektor yang sangat berkaitan erat dengan COVID, di mana kalau COVID-nya naik sektornya langsung drop adalah perdagangan, konstruksi, transport, dan jasa-jasa. Sri Mulyani memastikan APBN akan terus diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi. Dukungan dari anggota KSSK lain seperti BI dan OJK dipastikan terus berjalan seiring paket kebijakan KSSK yang telah dikeluarkan pada awal tahun ini. Luncurkan helikopter baru, sebuah jasa penerbangan yang kerap digunakan para selebritas siap mengantar wisatawan menikmati keindahan Pulau Dewata dari udara. Ya, hadirnya helikopter asal Kanada ini juga diharapkan mampu mengangkat pariwisata di Pulau Bali yang terpuruk akibat pandemi COVID-19. Urban Air, sebuah jasa penerbangan berbasis di Pulau Bali, memperkenalkan armada terbarunya yakni helikopter B505. Acara launching ini digelar di Heliport Cengkareng di daerah Tangerang, Banten pada Selasa siang. Dalam peluncuran yang dihadiri selebritis papan atas tanah air ini, Urban Air menawarkan harga sewa helikopter yang terjangkau oleh masyarakat, namun tetap mengutamakan keselamatan penggunanya. Dengan diluncurkannya armada baru ini, Urban Air bertekad ambil bagian untuk memajukan pariwisata Indonesia, khususnya di Tanah Dewata, yang tengah lesu terdampak pandemi COVID-19.
Hal ini selaras dengan kebijakan pemerintah yang membuka pariwisata di Bali untuk wisatawan mancanegara pada Juli 2021. Walaupun kita naik pesawat, kita belum pernah melihat secara full ya, tapi kalau dengan helikopter itu semua kelihatan sangat mewah dan sangat bagus banget, sangat indah, warna laut Bali yang sangat indah banget, warna hijau kebiruan, semuanya terlihat nyata dari atas laut ya kan. Jadi dengan adanya Urban Air, semoga bisa menjadi salah satu destinasi ya, maksudnya orang-orang Bali harus naik Urban Air seperti itu. Tak hanya untuk kegiatan pariwisata, helikopter ini nantinya bisa digunakan untuk kegiatan darurat medis, transportasi antar pulau, maupun kegiatan pengambilan gambar melalui udara. Dari Tangerang, Banten, Aryadin Alfagani, iNews melaporkan. Puluhan warga di satu desa di Subang, Jawa Barat terpapar COVID-19 setelah salah satu warganya menggelar hajatan. Informasi selengkapnya sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di iNews Pagi.